Ya, baik. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Senang sekali pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk bertemu kembali melalui acara forum diskusi kurikulum hari ini dengan tema berbagi praktik baik pelaksanaan pembelajaran berbasis kolaboratif dan proyek, case method, dan team-based project pada pembelajaran, penilaian, dan konsekuensi pelaporan pada PD Dikti. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian dari Fakultas dan Program Studi serta para dosen sekalian. Terima kasih banyak sudah hadir untuk meluangkan waktunya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita semua membuka terlebih dahulu dalam doa pembuka yang akan dipimpin oleh Saudara Rama. Terima kasih Pak Ivan. Selamat siang Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Saya akan pimpin dalam iman Kristiani, yang lain dapat mengikuti. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau telah memperolehkan kami di sini. Kalau sebentar kami akan melakukan forum diskusi kurikulum, Tuhan yang pimpin dari awal hingga akhirnya. Semoga acara ini dapat bermanfaat dan acara ini lancar untuk perjalanan acara ini. Terima kasih, kami sudah berdoa mengucap syukur. Hanya dalam namamu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya akan langsung membacakan beberapa segmen diskusi kita hari ini sebagai berikut. Acara akan dibuka oleh Ketua Bidang Peningkatan Kualitas Kurikulum, Bapak Imam Cahyowibowo, SEMA. Kemudian dilanjutkan dengan sharing materi dan diskusi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator Bapak Yohanes Hermanto Sirait SH LLM. Materi pada hari ini akan dibawakan oleh 3 narasumber. Profil narasumber dan penanggap selanjutnya akan disampaikan oleh moderator. Akhir acara akan ditutup dengan sesi tanya jawab, pengumuman, foto bersama, serta doa penutup. Demikian Bapak Ibu segmen diskusi kita hari ini. Untuk acara terlebih dahulu akan dibuka oleh Bapak Imam. Kami persilahkan kepada Bapak Imam, waktu dan jaringan telah tersedia. Baik, Ibu Bapak, sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf ya, informasi untuk perubahan acaranya begitu cepat begitu ya untuk kegiatan kita pada hari ini. Namun kami mengapresiasi untuk kehadiran Ibu Bapak sekalian dalam kegiatan forum diskusi kita pada hari ini. Ya, saya tahu juga dalam acara yang sama juga ini kita ada beberapa kegiatan yang juga sama ya, berbenturan begitu ya. Oke, kegiatan ini penting ya Ibu Bapak dalam rangka kita mencapai IKU yang ke-7 begitu ya. Dan IKU yang ke-7 itu pada tahun ini ya kita mengalami penurunan Ibu Bapak ya, dari kemarin 33 poin berapa sekarang menjadi 25% atau ya sekitaran segitu Ibu Bapak sekalian. Nah, sehingga kita dalam pencapaiannya perlu kita upayakan lebih baik lagi gitu Ibu Bapak sekalian. Nah, hari ini kita akan mendengarkan best practice dari rekan-rekan ya kolega Ibu Bapak sekalian dalam menjalankan case method dan team based project ya. Jadi kegiatan yang jangan dibuat sulit mungkin begitu ya. Waduh susah, tapi harus mencoba begitu ya Ibu Bapak sekalian ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Ibu Bapak oleh Bapak-bapak yang hari ini menjadi narasumber itu mulai dari hal yang bisa dilakukan begitu Ibu Bapak sekalian. Mungkin begitu Ibu Bapak sekalian, tetap semangat untuk bisa melaksanakan case method ini dengan baik begitu sehingga kita bisa mencapai IKU yang ke-7 dengan baik ya, melampaui dari apa yang ditargetkan oleh pemerintah. Demikian Ibu Bapak sekalian, selamat berdiskusi. Terima kasih. Terima kasih Pak Imam. Selanjutnya langsung saja akan saya serahkan kepada moderator. Kepada Bapak Yohanes Hermanto Sirait, SH LLM, waktu dan jaringan telah tersedia. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir di dalam forum diskusi atau FGD kita pada siang ini. Hari ini adalah lanjutan dari bulan lalu ya,
Jadi bulan lalu kita juga coba melihat best practice dari kolega kita sendiri atau rekan sejawat di Universitas Kristen Maranatha. Kiranya nanti bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu untuk menyusun perkuliahan dengan menggunakan case method atau project based learning di prodinya masing-masing. Hari ini akan ada 3 narasumber kolega kita yang akan sharing. Yang pertama adalah Pak Miki Endro Santoso dari dosen program studi desain interior. Kemudian yang kedua adalah Insinyur Aan Darmawan Angkawijaja NT dari dosen program studi teknik elektro, dan yang terakhir nanti akan dilengkapi oleh Pak Stephen Octavianus yang merupakan Ketua Bidang Pangkalan dan Pengolahan Data. Untuk sesi pertama kita akan mulai dengan Pak Miki Endro. Saya sapa dulu Pak Miki, selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Sehat Pak? Ya, sehat. Baik, Pak Miki hari ini akan sharing mengenai strategi penerapan kombinasi case method dan project based learning pada pertemuan serial, Pak ya. Ya. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya berikan waktu dan layarnya, Pak. Silakan Pak Miki. Ya. Izin share screen ya. Ya, baik, Pak. Apakah bisa dilihat Bapak Ibu? Ya, sudah bisa, Pak. Ya, oke. Kalau gitu kita langsung saja ya. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Pak Imam karena pada kesempatan ini saya diinfokan oleh Pak Imam terkait forum diskusi kurikulum ini. Jadi sekedar share saja. Saat itu saya sebenarnya heran juga, loh kok saya disuruh ngisi sebagai pembicara ya terkait dengan proyek pembelajaran berbasis proyek ya, seperti itu. Oh mungkin saya kira-kira mungkin ini karena saya kebanyakan mengajarkan mata kuliah itu emang pada bentuk mata kuliah studio ya atau workshop, di mana mata kuliah itu kita sering memberikan tugas-tugas yang sifatnya berupa proyek, yaitu proyek penciptaan karya-karya 3 dimensi. Nah, apakah pengalaman ini, saya cuma share pengalaman saja, apakah pengalaman ini nantinya bisa bermanfaat, ya itu kembali lagi ke masing-masing forum ya, anggota forum ya. Jadi saya berusaha untuk membagikan pengalaman yang menurut saya itu sesuai dengan pembelajaran berbasis proyek ini, seperti itu ya. Oke, kita langsung saja. Nah, oke. Jadi untuk pada kesempatan kali ini, pada tema berbagi praktek baik pelaksanaan pembelajaran berbasis kolaboratif dan proyek ini, di sini saya lebih difokuskan kepada pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek karena kebetulan tema yang berbasis proyek ini yang paling mendekati dengan pengalaman saya dalam pelaksanaan pembelajaran. Oke. Nah, sering kita dengar bahwa ketika kita mengajarkan mata kuliah berbasis proyek, itu bisa sebutannya bisa mata kuliah praktikum, atau kalau di FSRD, di seni rupa desain itu disebutnya mata kuliah studio, atau ada juga yang disebutnya workshop, seperti itu ya. Itu sering kita jumpai isu-isu seputar mata kuliah tersebut, terutama yang terkait sama online, karena kemarin-kemarin kita masih online, mungkin ke depannya kita tinggal tunggu kabar saja kebijakan dari pusat ya, apakah nanti online, apakah bisa gabungan, hibrid, atau bisa full on-site seperti itu ya. Nah, isu seputar mata kuliah praktikum yang online ini saya dapatkan dari pemaparan
Dr. Cepi ya, yang tempo hari sekitar bulan Februari kalau nggak salah, itu sempat memaparkan pada webinar yang diundang oleh Maranatha juga. Nah, ini saya dapatkan dari beliau pada pemaparannya. Itu isu seputar mata kuliah ini bagaimana memandu mahasiswa untuk mengerjakan produk dalam praktikum. Nah, itu kita saat online memang sering kita jumpai seperti itu ya. Jadi bagaimana kita memandu mahasiswa itu agar step by step-nya sesuai dengan apa yang kita sarankan. Itu kendalanya juga tentunya banyak yang seperti itu. Yang kedua, apakah mahasiswa mengerjakan praktek dengan baik? Apa buktinya? Nah, ini juga saya rasakan juga. Jadi kalau kita ketemu langsung, kita bisa ngecek, bisa melihat pengerjaan dia terhadap pengerjaan mahasiswa tersebut pada mata kuliah studio, itu secara praktek terlihat dan bisa kita amati, tapi kalau online, itu sangat sulit ya. Bahkan beberapa kesempatan UTS, itu pengerjaan karya langsung dibatasi waktu sekitar 1 jam. Ada batasan waktunya seperti itu ya, sudah kita pertimbangkan, ada jeda istirahat terus pengerjaan lagi, itu harus menggunakan Google Meet gitu ya, harus dibuka videonya misalnya seperti itu. Jadi itu yang cara-cara mungkin alternatif yang kita coba terapkan. Jadi untuk mengetahui apakah mahasiswa mengerjakan praktek dengan baik atau tidak, dan tentunya harus banyak kita siasati cara-cara lain. Kemudian yang ketiga, bagaimana objektivitas produk yang dibuat mahasiswa. Nah, ini juga kalau di Maaf Pak Miki, apakah Bapak Ya. ini menampilkan PPT-nya? Karena yang terlihat baru bagian judul Pak. Oh gitu ya. Ya. Kalau saya Oh. buka keseluruhan gini nggak ini nih, nggak berubah Pak. Ya, tadi masih di ini aja Pak, Gini? di awal. Sekarang sudah berpindah Pak. Sudah ya. Sudah Pak. Oke Oke, Pak. oke. Nah ini saya kelihatan berpindah nggak Pak? Sudah Pak, sudah Pak. Oh iya, iya. Oke, oke. Nah, oke, terima kasih Pak. Nah, yang ketiga ini yaitu bagaimana objektivitas produk. Nah, ini juga tentunya beberapa dosen praktikum, studio gitu ya kesulitan ya. Apakah itu produk karyanya itu dikerjakan sendiri tanpa campur tangan orang lain seperti itu? Karena online ya, bisa aja dia di rumah dibantu sama orang tuanya, sama kakaknya. Nah, itu juga kita mengalami kesulitan ya. Ini. Kemudian isu yang terakhir yaitu yang keempat, bagaimana menilai proses dan produk praktikum mahasiswa. Karena untuk menilai produk karya 3 dimensi aja, itu nggak cuma sekedar foto, tapi juga video. Jadi dibikin video, memutar pelan-pelan, agak pencahayaannya minta terang gitu ya, seperti itu. Kemudian sama tadi prosesnya apakah selama pengerjaannya itu, kalau di kampus kan jelas, karya ditaruh di kampus, mereka datang mengerjakan lagi. Setelah selesai, ditaruh lagi di studio, pulang, terus datang lagi, kerjain lagi. Jadi kita bisa menilai prosesnya dengan baik, dan karyanya bisa detail juga, karena memang di depan kita. Nah, untuk mata kuliah praktikum online ini, seperti yang Dr. Cepi utarakan pada webinar bulan Februari ya, itu saya rasa ini sering kita jumpai ya, terutama dosen-dosen yang berkaitan dengan mata kuliah praktikum atau studio. Oke, berikutnya. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya coba membagikan pengalaman saya terkait dengan pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek studi kasus yang saya coba terapkan di sini, yaitu mata kuliah komposisi 3 dimensi. Walaupun ada 2 lagi mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu menggambar dasar dan menggambar interior, dan juga elemen estetik ruang interior, yang semuanya itu juga rata-rata berbasis proyek juga. Nah, pada kesempatan komposisi 3 dimensi ini, sebagai studi kasusnya saya coba paparkan. Nah, mata pelajaran ini sifatnya yaitu dia adalah mata kuliah yang
mempelajari berbagai elemen seni rupa dan prinsip penggunaannya dalam Izin Pak Miki, kayaknya Ya. belum berputar lagi itu Belum berputar PPT-nya, lagi. Pak. Oh, ya udah kalau Sudah gini, masuk ke halaman gini aja ya. berikutnya. Ha, ya nih Pak, benar. Ya udah kalau gitu maaf, saya nggak bisa besar, yang kecil ini aja nggak apa-apa ya. Ya Pak. Iya ya. Oke. Nah, atau habis saya besarin saya kecilin lagi. Takutnya nggak ya. Jadi kembali lagi, jadi mata kuliah komposisi 3 dimensi ini adalah mata kuliah yang mempelajari berbagai elemen seni rupa ya untuk penciptaan visual area visual 3 dimensi. Kemudian metode pembelajarannya melalui sistem perkuliahan studio atau workshop atau praktik dengan cara mengeksplorasi bahan disertai diskusi dan asistensi dengan dosen mata kuliah. Kemudian prinsip yang diperkenalkan yaitu dari materinya pembuatan relief materi, yaitu transisi 2 dimensi ke 3 dimensi, kemudian ekspos struktur batang, yaitu karakter batang yang dibikin secara ritme, kemudian eksplorasi ruang positif dan negatif, itu tekniknya kemungkinan teknik yang digunakan kebanyakan menggunakan teknik carving. Yang terakhir adalah mix media, yaitu penggabungan material, karakter batang, lembar, dan volume. Nah, intinya mata kuliah 3 dimensi itu mempelajari ini materi-materi seperti itu, dan dia emang sifatnya masing-masing karya itu kita sebut project karena membuat sesuatu, menjadikan sampai final dan penilaian seperti itu ya. Nah, untuk itu dalam penyusunannya saya mencoba untuk mempelajari karakter mata kuliah ini, yaitu mata kuliah yang sifatnya workshop ya. Kemudian untuk beberapa kampus mata kuliah workshop ini 16 kali pertemuan dan lamanya tatap mukanya 5 jam. Untuk di Maranatha itu dia 32 kali pertemuan. Jadi dalam seminggu itu ada 2 hari kita tatap muka, dan sekali tatap muka itu lamanya 2,5 jam. Jadi dihitung-hitung sebenarnya sama ya. Jadi yang satu 16 kali pertemuan 5 jam, yang satu lagi 32 kali sekali tatap muka 2,5 jam. Dan dalam satu semester itu biasanya proyeknya ada 5 proyek. Nah, karya 3 dimensi yang tentunya diurut dari tingkat yang sesuai dengan tahapan-tahapan proses pemahaman tentang visual 3 dimensi. Satu proyek kurang lebih sekitar 7-8 pertemuan. Oke. Berikutnya ya. Nah, dari ini saya coba biasanya saya jabarkan ke mahasiswa ya. Karena ketika kita bicara ke mahasiswa sebagai dosen seni rupa, itu saya biasanya bicara visual. Nah, di sini saya gambarkan ada visualnya, saya jelaskan ke mereka. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka itu bisa memanage waktu. Jadi dari 3 pertemuan ini, mereka harus menyelesaikan 4 proyek. Proyek 1, proyek 2, proyek 3, proyek 4. Dan ini selalu saya ceritakan di awal perkuliahan dan selalu saya jelaskan mereka di papan tulis ya, whiteboard ya. Whiteboard seperti itu, agar mereka nggak cuma dengar secara lisan, tapi juga ada coret-coretan tangan, seperti itu ya. Jadi mahasiswa seni rupa itu biasanya kalau ada coret-coretan tangan, ada visual, digambar-gambarin gitu, mereka biasanya cepat nangkep seperti itu. Nah, ini kurang lebih jabarannya seperti ini. Satu proyek ada yang 8 pertemuan, ada yang 7, di tengah-tengahnya ada UTS, kemudian ada yang 7 pertemuan lagi, ada yang 8 lagi, kemudian 7, dan diakhiri pertemuan ke-32 itu UAS. Begitu. Berikutnya, nah ini saya teringat lagi nih dengan Dr. Cepi ya, saat memberikan pemaparan terkait implementasi pembelajaran berbasis proyek dan case method di bulan Februari, kalau nggak salah seperti itu. Ini ada ilustrasi yang saya ambil dari beliau, salah satu pemaparan beliau itu ada yang seperti ini tulisannya ya. Jadi tahap esensial untuk mata kuliah aplikatif. Nah, mungkin kalau di seni rupa dan desain atau di beberapa mata kuliah yang lain atau di fakultas lain, mungkin disebutnya mata kuliah praktikum atau mata kuliah studio atau mata kuliah praktek seperti itu ya. Nah, di sini beliau membaginya berdasarkan 4 tahapan penerapan dari mata kuliah seperti itu, yaitu penetapan proyek, berikutnya perancangan proyek atau produk,
berikutnya lagi progres dari proyek atau produk itu, yang diakhiri dengan final project atau produk sampai ke penilaian. Nah, di 4 ini saya coba terjemahkan saya adopsi ya. Saya adopsi ke mata kuliah 3 dimensi. Mata kuliah yang saya ajarkan itu yaitu tetap sama ternyata. Sama, ada kurang lebih 4 tahapan. 1, 2, 3, 4. Di 4 tahapan ini yang pertama adalah mahasiswa itu mampu membuat sketsa karya. Jadi menerjemahkan penetapan proyek itu biasanya kami memberikan jabaran tentang sebuah proyek berupa kata-kata lisan seperti itu ya, dengan batasan-batasan. Misalnya proyek 1, kalian membuat sebuah karya relief ukuran sekian-sekian, bahannya pakai polyfoam, bentuk yang digunakan adalah gabungan kombinasi geometrik dan organik. Nah, itu susunan kata-katanya seperti itu. Dan itu mereka menjadi sebuah studi kasus sebenarnya. Kalimat-kalimat itu saya jadikan studi kasus. Studi kasus yang harus mereka pecahkan berupa sketsa-sketsa. Gitu. Jadi mereka yang pertama ini mereka membuat sketsa. Lebih tepatnya alternatif sketsa ya. Jadi yang pertama penetapan proyek ini berupa mahasiswa mampu membuat beberapa alternatif sketsa yang menjawab batasan-batasan yang diberikan dosen untuk mereka kerjakan. Gitu. Yang kedua, rancangan proyek atau produk ini saya analogikan atau saya samakan dengan yang kedua ini mampu memindahkan sketsa ke maket. Jadi di sini sudah mulai ada proses membuat ya. Dari yang sekedar bidang datar di kertas itu mulai membuat. Walaupun ukurannya kecil yang kita sebut maket. Jadi dia sudah masuk rancangan proyek 3D. Jadi merancang proyek 3D itu yang kalau di seni rupa dan desain itu 3D itu sudah masuk area membuat maket versi kecilnya. Nah, itu rancangan. Berikutnya yang ketiga, Pak Cepi di sini menyebut progress atau progress project atau produk. Nah, di sini saya analogikan yang ketiga ini itu adalah mampu menciptakan karya sesuai referensi market. Itu progresnya, gitu ya. Jadi ketika market sudah jadi, kemudian itu mahasiswa dengan menggunakan ukuran skala perbandingan, apakah diperbesar 2 kali atau 3 kali, sehingga terciptalah sebuah karya besar yang sesuai referensi market. Itu saya sebut itu progres dari proyek itu sendiri, gitu ya. Kemudian kalau dari Dr. Cepi ini yang terakhir adalah final project atau produk. Nah, final ini saya analogikan juga di tahap yang keempat yang versi 3 dimensinya itu mampu menyempurnakan karya dan melakukan evaluasi. Jadi karya yang terakhir yang kita sebut karya final yang karya siap untuk dinilai itu mahasiswa melakukan penyempurnaan. Apakah itu dari sisi setumpu atau base-nya, apakah sudah rapi, apakah sudah memenuhi kriteria ukuran dimensi kotaknya, kemudian sambungan-sambungan karya, apakah itu sudah rapi, kemudian finishing pengecatannya, apakah sudah benar menggunakan cat warna primer, kemudian tidak glossy tapi harus doff misalnya. Nah, itu mereka harus melakukan penyempurnaan dan sekaligus mereka juga bisa mengevaluasi. Jadi di sini tahap yang keempat. Bahkan evaluasi ini kalau di komposisi 3D itu kadang kita lakukan bersama mahasiswa saat penilaian. Jadi kalau saya pribadi itu saya suka menilai karya mahasiswa di depan mahasiswanya, bahkan di depan forum kelas, sekaligus kita evaluasi sama-sama. Misalnya, wah karya kamu ini dari sisi bentuk oke, ritme baik, tapi kayaknya kurang balance sedikit. Nah, saya tunjukkan kurang balance-nya di mana. Kemudian dari sisi kerapiannya kayaknya agak kurang. Kemudian dari sisi proporsi perbandingan setumpu atau base dengan karya, kayaknya setumpunya ini terlalu dominan. Misalnya seperti itu. Itu sisi evaluasi. Jadi biasanya evaluasi mereka melakukan penyempurnaan, masuk penilaian itu langsung kita berikan evaluasi. Jadi mereka juga bisa merasakan evaluasi, bisa mengevaluasi karya mereka juga akhirnya seperti itu.
Nah, kurang lebih seperti ini. Berikutnya, nah untuk penerapannya, kalau sekarang kan kita sebagai pengajar, apalagi koordinator mata kuliah harus bisa memindahkannya ke bentuk RPS seperti itu ya. Nah, di sini RPS-nya karena di Maranatha ini itu studio 3 dimensinya itu 32 kali pertemuan dengan seminggu itu 2 kali. Nah, di sini saya sesuaikan. Akhirnya saya sesuaikan untuk sesuai dengan aturan RPS yang diminta seperti itu ya. Jadi di sini angka 1 ini merupakan minggu. Nah, berarti di sini 1 minggu. Nah, ini 2 minggu. Nah, yang di dalam kurung ini itu pertemuannya. Berarti anggap aja misalnya pertemuan pertama itu hari Senin. Berarti yang hari kedua ini hari Rabu. Berarti ini untuk minggu keduanya ini Senin, ini Rabu. Begitu terus seterusnya seperti itu. Jadi mereka melaksanakan 32 kali pertemuan. Nah, untuk bagian sub CPMK itu lebih spesifik dan terukur, itu saya coba menyusunnya seperti ini ya. Jadi mahasiswa mampu memahami elemen desain dalam membuat sketsa bentuk relief. Nah, jadi di sini ada sisi kemampuan membuat sketsa. Terus bentuk relief ini keterangan mungkin nanti ada beberapa yang bisa menjelaskan lebih detail. Nah, di sini saya hanya berusaha membuat sub CPMK-nya itu bisa terukur atau terlihat. Nah, keterangannya kan seperti itu. Jadi kalau membuat kalimat sub CPMK itu bisa selain intinya itu nantinya bisa terukur dan terlihat. Jadi di sini saya tambahkan penjelasannya. Membuat relief, ada kombinasi bidang berbentuk grid dan bidang organik. Nah, jika tidak berbentuk grid dan jika berbentuk grid saja tapi tidak ada organiknya, nah, mungkin itu bisa masuk ke penilaian. Berarti ada beberapa penjelasan kalimat itu sengaja ditambahkan untuk memudahkan saya nantinya memberikan penilaian terukur. Kata beberapa orang mengatakan terukur terlihat. Nah, ini saya coba terapkan. Kemudian di sini, nah ini juga mungkin nanti kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang lebih paham tentang case-based learning, silahkan dikoreksi. Karena saya juga masih belajar seperti itu ya. Nah, di sini case-based learning-nya itu yaitu membuat alternatif sketsa tadi, yaitu yang ini. Jadi membuat alternatif sketsa, dia berdasarkan kasus yang diberikan oleh dosen. Jadi untuk proyek 1, dosen menjabarkan beberapa uraian itu menjadi suatu permasalahan yang harus mahasiswa pecahkan berupa alternatif sketsa. Nah, itu seperti itu. Jadi misalnya anggap aja ini, misalnya proyek 3, mahasiswa membuat bentuk organik menggunakan bahan bata ringan, terus harus menerapkan karakter bentuk balance, harmoni, dan unity, misalnya seperti itu. Akhirnya mereka buat deh itu sketsa yang berusaha menjawab dari kasus yang diberikan oleh dosen berupa susunan kalimat tadi. Ada yang ditolak, ada yang diterima, ada yang potensial, kemudian diperbaiki, seperti itu. Jadi di sini saya masukkan ini ke case-based learning. Jadi mereka berusaha untuk menjawab beberapa kasus yang diberikan dosen melalui beberapa alternatif. Jadi sifatnya masih terbuka. Kemudian pertemuan berikutnya itu mahasiswa memindahkan sketsa, berarti di sini sketsanya sudah di ACC, anggap aja sudah di ACC oleh dosen, memindahkan sketsa ke material maketnya. Jadi langsung ke karya 3 dimensi ukuran kecilnya. Artinya di situ sudah terdapat persetujuan untuk satu objek sketsa ini itu mereka harus menjadikan ke bentuk maket. Artinya sudah sesuatu yang membuat menjadi karya 3 dimensi. Nah, artinya itu sudah bagian dari proyek. Saya mengasumsikannya seperti itu. Makanya di sini
saya memasukkan itu sudah bagian dari project based learning. Seperti itu. Jadi sudah masuk tahapan membuat project. Dari nanti membuat maket dulu yang ukuran kecil, nanti ke tahap berikutnya sampai final. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian tahap berikutnya. Nah, ini tahap berikutnya tadi yang saya bilang. Nah, ini apa ya? Ini pertemuan ketiga dan pertemuan 4. Jadi satu proyek itu tadi ada sekitar 7 sampai 8 pertemuan ya, tapi bukan, jadi ini 3 sampai 4 minggu di mana di dalamnya terdapat 5, 6, 7, 8 pertemuan. Berarti di sini ini sudah pertemuan akhir dalam pembelajaran project based learning tadi. Nah, ini. Di sini yang terakhir project based learning-nya membuat karya final relief polyform. Jadi yang di sini dia melakukan, jadi dari maket melakukan pembesaran dulu, kemudian di ACC, ketika sudah ACC, di sini yang yang pertemuan 78 mereka melakukan penyempurnaan. Jadi membuat karya final relief, material polyform, menerapkan tekstur kulit jeruk. Nah, ini pelengkap-lengkap yang nanti harusnya bisa menjadi indikator kalau menurut saya. Jika dia berhasil menerapkan tekstur kulit jeruknya, nilainya sekian-sekian, seperti itulah. Terus Pak kemudian Miki izin ya. 5 menit lagi Pak ya. Oh ya. Izin Berarti Pak. Ya Pak. Saya singkat-singkat ya Pak ya. Ya, nanti diskusi Pak. Iya, Ada iya, sesi oke. diskusi. Oke, berikutnya ke sini. Nah, ini penerapan saya pada morning ya. Pada morning saya sedikit. Nah, ini pada morning. Di sini infografisnya seperti ini. Ada gambarnya, ada beberapa tulisan, dan ini pastinya ke depannya akan saya perbaiki atau bahkan saya lengkapi lagi. Kemudian di morning juga untuk melengkapi mahasiswa agar dia mudah paham, itu saya tambahkan beberapa foto-foto. Ini foto progresnya berbentuk polyform, terus saya masukkan juga video YouTube-nya. Nah, kebetulan di YouTube-nya ini saya sempat membuat YouTube yang tujuannya untuk mempermudah mahasiswa tersebut mengikuti prosesnya. Seperti itu. Karena untuk proses 3 dimensi dengan bahan tertentu di YouTube-nya ternyata masih belum ada. Berikutnya dari sini saya menunjukkan proses karyanya, ini karya-karyanya kurang lebih seperti ini. Dan ini hampir sama sih semuanya untuk 4 proyek dalam 1 semester untuk 1 mata kuliah. Jadi ada 4 proyek dalam 1 semester, step-stepnya hampir sama semua. Jadi polanya hampir sama. Nah, ini juga untuk proyek 2 sama seperti tadi. Untuk sketsa-sketsa saya masukkan case based learning. Untuk eksekusinya saya masukkan ke proyek. Dan ini di morningnya juga sama. Ada yang saya masukkan infografis, saya tambahkan ya. Kemudian ada yang saya masukkan video, beberapa video panduan. Nah, ini contoh hasil proyeknya untuk proyek 2. Nah, ini untuk yang proyek 3, ini saya percepat saja karena tahapan yang ini hampir sama sih. Mungkin nanti bisa diskusi saja. Nah, ini untuk yang proyek 3, sama ada infografisnya, tambah video. Nah, ini contoh hasil karyanya seperti ini. Ini untuk carving bata ringan. Berikut yang terakhir, itu yang mixed media. Nah, ini mixed media. Nah, ini contoh karyanya menggabungkan unsur batang, lembar, dan volume. Dan ini materialnya bebas. Mereka bisa memilih dan mereka melalui proses asistensi untuk apakah disetujui penggunaan material tersebut. Kemudian di akhir yang terakhir ini saya memberikan contoh misalnya contoh untuk soal UTS dan UAS-nya seperti ini. Jadi lebih ke soal cerita tapi tetap step by step-nya seperti dibuat step by step seperti itu, dan hasil akhirnya tetap karya karena sesuai dengan mata kuliahnya ini yaitu komposisi 3D, hasilnya berupa karya 3 dimensi. Gitu. Ya. Paling seperti itu. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Miki, pemaparan yang menarik ya. Jadi memang kalau dilihat dari awal sampai akhir itu teridentifikasi prosesnya Pak ya, dari yang 1 sampai 4 tadi ya diwarnai untuk menunjukkan itu adalah proses yang berkelanjutan begitu.
Ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Miki. Nanti kita akan masuk sesi diskusi, namun terlebih dahulu kita masuk kepada sesi kedua, pemaparan oleh Bapak Insinyur Aan Darmawan. Selamat siang Pak Aan, selamat siang Pak. Selamat siang. Oke, siang Pak. Pak Aan nanti akan sharing strategi penerapan case method jangka pendek yang dirancang untuk 1 kali pertemuan dengan strategi penerapan pembelajaran terstruktur dan pembelajaran mandiri, Pak ya. Betul. Baik, kalau begitu langsung saja Pak, waktu dan layar saya berikan ke Pak Aan. Nanti mohon izin Pak, kurang lebih 20 menit nanti saya akan beritahukan ke Bapak kalau waktunya sudah mendekati habis Pak ya. Terima Baik, kasih Pak. terima kasih Pak Yohanes kesempatannya. Selamat siang buat teman-teman. Mohon maaf terlambat nih. Ternyata jaringan WiFi saya mendadak tidak berfungsi. Ini juga tether dipakai HP. Mudah-mudahan lumayan lah ya gitu. Jadi kalau nanti sudah tersendat-sendat, mungkin saya terpaksa harus meng-off-kan kamera. Gitu ya. Baik Pak. Baik. Nah, izin share screen ya Pak. Ya silakan Pak. Ya baik, terima kasih. Sebentar. Apakah share Ya. screen sudah tampak? Sudah Pak, sudah Pak Aan. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian dosen. Jadi di sini saya bukan menggurui atau apa ya, tapi mau share, justru mau diskusi nih, gitu ya. Apakah benar kalau membuat model case method dan team based project dengan kasus-kasus pendek ini boleh berbentuk seperti ini atau sah enggak begitu ya. Jadi ini tapi saya mengambil referensi sebenarnya ini dari berbagai referensi sumber. Itu contohnya ini kalau saya lihat dari diskusi implementasi case method dan team based project-nya dari UNS dan beberapa referensi lain, itu boleh digambarkan bahwa metode pembelajaran itu kan sekarang diarahkannya ke case method dan team based projects ya. Nah, case method itu turunannya adalah case based learning atau CBL gitu ya. Nah, kalau menurut definisi katanya case based learning ini membutuhkan pengetahuan sebelumnya yang dapat mendukung penyelesaian kasus. Juga tujuannya kan CBL itu memaksa siswa untuk berpikir secara kritis ya, untuk memecahkan masalah yang ada. Nah, case based learning ini berkaitan dengan problem based learning gitu yang kita kenal PBL. Jadi PBL itu dari case based learning tapi tidak membutuhkan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya terkait materi-materi yang diajarkan. Sedangkan team based project namanya juga dari project ya. Itu yang disebutnya project based learning atau PJBL ya. Gitu. Ini menuntut mahasiswa untuk menciptakan suatu proyek berdasarkan materi yang diajarkan. Gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat kembali arahannya untuk buku 7 ya, case method dan team based project kan tujuan pertama metode kasus itu atau case method itu adalah mahasiswa pemeran utama gitu ya intinya ya. Kemudian diskusinya kelompok gitu dan aktif. Intinya kan begitu ya. Sedangkan pembelajaran proyek berbasis project itu biasanya dibagi kelompok gitu ya. Karena kan ini tim ya, tim base. Jadi kelompoknya itu lebih dari satu mahasiswa. Kemudian, nah ini yang jadi masalah kalau project base itu kan masalah harusnya kelompok itu diberikan masalah yang nyata ya yang terjadi di masyarakat atau suatu pertanyaan kompleks. Jadi ada dua kemungkinan ya kalau saya bacanya karena ada atau ya. Kalau tidak bisa
kita meng-create masalah nyata di masyarakat yang terjadi di masyarakat, ya bisa juga pakai pertanyaan kompleks gitu ya untuk mensiasatinya gitu. Nah, kemudian tiap kelompok nanti akan presentasi atau memperlihatkan karya akhirnya, dan dosen ini membina kan kelompok tersebut gitu ya. Nah, ini saya dapat Maaf Pak Aan, sepertinya gangguan sinyal Pak. Halo Pak Aan. Halo Pak Aan. Ya, sepertinya gangguan sinyal Bapak Ibu ya, kita tunggu sebentar. Dari kita IPKA akan komunikasi dulu ke beliau. Mohon izin Bapak Ibu. Halo, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah Pak Aan, sudah kembali Sudah terdengar Pak. Pak, ya. Aduh, mohon maaf. Saya izin off kamera ya Bapak Ibu. Ya, boleh Pak, boleh Pak. Kali mungkin Pak boleh itu Pak nanti di-share filenya biar nanti dari kami yang men-sharekan begitu Pak. Oh, iya. Kalau memungkinkan. Nah, Iya, iya. Coba saya share screen dulu ya Pak ya. ya baik Pak, baik silakan Pak. Bisa Ya, sudah terlihat Pak. apa? Ya, oke. Tapi ini nggak banyak. Mungkin kalau saya off kamera mungkin bisa berjalan gitu. Ya. Maaf tadi sampai mana ya Bapak Ibu? Tadi yang poin B Pak, masih bicara tentang project yang team based Pembelajaran project proyek Pak. ya. 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 Oke, saya ulang. Berarti sampai sini ya Pak ya. Jadi tujuan dari metode kasus kan sebenarnya mahasiswa sebagai pemeran utama, kemudian terjadinya diskusi kelompok dan aktif begitu ya. Intinya kan begitu ya, kita men-trigger supaya mahasiswa kreatif dan inovatif gitu. Sedangkan untuk project base itu tiap kelompok lebih dari satu mahasiswa mengerjakan proyeknya. Kemudian, nah ini yang diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan yang kompleks ya. Nah untuk yang jangka pendek itu biasanya saya ambil masalah yang nyata terjadi di masyarakat itu kalau menyelesaikan proyek pasti memerlukan waktu yang panjang gitu. Jadi biasanya menggunakan yang pertanyaan kompleks ya. Karena di sini kan kalimatnya atau gitu ya. Nah, kemudian biasa ya kalau sudah dia melakukan proyek itu presentasi karya akhirnya. Gitu. Nah, ini dari referensi lain juga bahwa tujuan dari problem based learning itu kan sebenarnya yang memiliki keterkaitan dengan materi yang dibahas. Maaf Pak Aan, sepertinya gangguan sinyal lagi Pak. Maaf Pak, masih gangguan Pak.
Apakah suara terdengar? Ya, sudah kembali lagi Pak Aan. Aduh, maaf nih. Tapi sekarang sudah nih. Ya, Kalau terdengar Pak. Mungkin lebih baik coba mohon dikirimkan aja materinya Pak. Mungkin bisa lebih ringan gitu Pak. Beban boleh sebentar sinyalnya. ya. Iya Pak, siap. Bentar. Oke, biar ini saya kirimkan via chat aja begitu. Ya, boleh Pak, dikirim via chat Pak. Nanti dari operator yang akan menampilkan. Iya. Oke. Ya, sudah mungkin coba di. Baik Pak, sedang diproses Pak. Ya. Tapi saya coba sekali lagi ya Pak ya, kalau putus lagi baru. Gitu. Siap Karena Pak. saya biasanya lebih nyaman kerja sendiri. Mohon maaf. Baik Pak, siap Pak. Ya. Apakah sudah tampak? Sudah Pak. Ya, baik. Ya, ya kita lanjutkan. Mohon maaf teman-teman ya. Kebetulan sekali nih, hari ini jaringannya kok mendadak ini ya saya di daerah saya nih. Nah, tadi yang PBL ya. Jadi intinya adalah mengenalkan mahasiswa pada suatu kasus yang memiliki keterkaitan dengan materi gitu yang dibahas, itu intinya. Kemudian sedangkan project based learning ini adalah sebuah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai medianya, gitu ya. Jadi ini model pembelajaran yang berpusat pada proyek. Ya. Intinya seperti ini. Nah, memang kalau melihat dari berbagai referensi itu kalau PBL katanya diselesaikan jangka pendek, tapi kalau PJB ya project base itu cukup panjang gitu ya, bisa beberapa minggu dan ataupun berapa bulan gitu ya, atau jadi beberapa kali pertemuan gitu ya. Nah, kemudian PBL ini kan solusi dalam bentuk tulisan atau presentasi, sedangkan PJB itu hasilnya kan berupa produk ya, kalau bisa gitu ya, satu produk gitu. Nah, dari mengacu dari informasi-informasi yang saya dapat seperti ini, mohon maaf kalau salah gitu ya, mohon koreksinya nanti. Tapi selama ini saya melakukan seperti ini ya. Contohnya untuk implementasi di case metodenya yang PBL, itu contohnya saya memberikan suatu tugas mahasiswa untuk menyimak beberapa video. Nah, kemudian mereka suruh merangkum, gitu ya. Misalkan dari yang video mereka dapatkan itu tentang ini itu gimana, begitu, rangkum. Ya. Dan tidak menutup kemungkinan mereka boleh mengambil referensi dari video yang lain, gitu ya, dalam satu pertemuan saja. Jadi ini pagi ini ya menyaksikan video yang kira-kira 10-20 menit totalnya. Nah, sisa waktunya itu mereka explore dan menjelaskan kembali ya. Dan kalau misalnya kurang jelas di video ini, boleh dia cari di video lain. Ya. Ini implementasi yang pertama gitu ya. Contohnya di mata kuliah Sistem Komunikasi Serat Optik gitu ya. Contoh lain, nah ini kalau menurut saya soal-soal pun ini termasuk case methods ya.
tapi dalam bentuk narasi gitu ya. Jadi kalau rumus kan diberinya rumus, nah tapi nanti soalnya dalam bentuk narasi. Mereka diminta untuk mencoba untuk mengerti atau menerjemahkan dari rumus itu ke implementasi kalau soal narasinya seperti apa, begitu ya. Dan kemudian juga saya suka selingi dengan beberapa informasi, misalnya soal nomor 6 sampai 10 itu mereka ya suruh explore lagi ya, cari informasi tentang cara kerja ini, alat ini gimana, begitu. Ya. Nah, ini yang contoh yang kedua, begitu ya. Contoh ketiga yang masih termasuk problem solving jangka pendek itu saya misalnya seperti ini ya. Si mahasiswa itu membuat kelompok, kemudian cari gitu ya, cari kasus yang terjadi di bidang teknologi. Apa misalnya ini kalau berkaitan satu topik saya bilang cari tentang yang berkaitan dengan sumber cahaya, sensor cahaya, ataupun yang berkaitan, sebenarnya ini teorinya sudah saya bahas dulu. Gitu. Nah, mereka suruh mencari referensi ini dari apakah jurnal, proceeding, atau karya ilmiah ya, yang agak up to date. Gitu. Nah, kemudian mereka melamporkan, minggu depannya mereka presentasi dan didiskusikan dengan sesama temannya. Gitu. Ya. Nah, dalam satu semester ini dilakukan 2 kali, misalnya untuk sebelum UTS sekali, kemudian setelah UAS sekali. Gitu. Contoh lain, misalnya saya memberikan suatu acuan buku atau apa ya, kayak peraturan gitu. Ya, misalnya ini tentang IoT gitu. Saya berikan referensinya dari Internet Society yang sekian puluh halaman, terus dibagi kelompok. Nah, dibagi tugasnya per kelompok. Nah, gitu. Tiap kelompok nanti dapat tugas untuk mengkaji halaman berapa sampai halaman berapa, kemudian minggu depannya sama didiskusikan, gitu ya. Selain membuat laporan. Gitu. Ini model-model yang saya sampaikan, gitu ya. Kemudian bisa juga yang tentang IoT ini studi kasus menyelesaikan permasalahan implementasi IoT yang dapat diselesaikan dengan materi yang saya berikan, tapi ini kasusnya benar-benar yang ada di real world ya. Contoh kasus materi yang ada di real world ini ada di satu website tertentu gitu. Nah, kemudian mereka suruh cari kasusnya sendiri, tapi dibahas per kelompoknya gitu ya. Dan dibuat laporan dan didiskusikan juga begitu. Nah, ini metode-metode yang saya sampaikan. Gitu ya. Untuk yang case method ya, yang problem based gitu. Nah, kalau yang project untuk jangka pendeknya itu juga sama ya. Misalnya mereka mempelajari suatu software gitu ya. Nah, saya memberi intronya sedikit, kemudian mereka suruh mempelajari beberapa seri pembelajaran, misalnya ini tentang Node-RED gitu istilahnya ya. Di sana ada satu software aplikasi Node-RED gitu. Mereka suruh mempelajari beberapa video. Kemudian dari video itu mereka coba, di sana kebetulan ada contoh-contohnya, dicoba dan bikin suatu kasus baru sendiri. Ya. Nah, nanti mereka melakukan percobaan, gitu ya. Nah, setelah berhasil, mereka videokan juga hasilnya, gitu ya. Kemudian apa yang mereka coba itu harus ada buktinya pemrogramannya, gitu ya. Contohnya ini dengan .json bahasanya, gitu ya. Nah, ini saya beri waktu biasanya berapa hari gitu atau 1 minggu gitu ya. Nah, jadi kasusnya pendek, cuma satu topik 1 minggu saja gitu harus sudah beres. Ya. Contoh lain yang ini ya, sama ini yang agak panjang, misalnya ini 2-3 minggu nih gitu ya. Jadi dia suruh merancang untuk sistem pengendalian pemantauan berbasis IoT dengan suatu perangkat mikrokontroler tertentu. Sebelumnya sudah diajarkan, ini biasa di proyek akhir nih. Ya, yang saya sampaikan ini di proyek akhir, tapi harus ada kasus real kata saya. Jadi dia harus cari kasusnya dulu
yang ada di masyarakat, terus sensor yang digunakan harus berapa banyak, gitu ya. Dan harus karena IoT ada kaitannya dengan internet, contohnya ya berkaitan dengan materi kuliahnya lah ya, gitu ya. Nah terus ini dia harus memasukkan materinya dulu pada tanggal berapa, kemudian presentasinya pada tanggal berapa, gitu. Dan bentuk laporan sudah lebih diarahkan, lebih apa ya, terarah, gitu. Nah, ini contoh misalnya implementasi team based project ya. Ini 2-3 minggu. Gitu. Nah, ini sama ya, ini juga untuk mata kuliah yang lain. Jadi saya tidak bahas, cuma ini contoh-contoh saja yang saya sampaikan gitu. Nah, kadang-kadang juga satu kali pertemuan, misalnya pertemuan 2 itu membahas tentang suatu microcontroller, tentang input output. Nah, kemudian pada akhir pertemuan itu mereka suruh langsung rancang gitu ya suatu alat konverter gitu ya yang memang ini real world gitu ya, bahwa ada konverter yang namanya dari biner ke excess tree ya. Tapi satu kasus kecil saja gitu ya. Nah, jadi mereka harus merangkai rangkaian dan membuat program gitu. Nah, sama juga di sini nanti mereka kerjakan dan harus divideokan ya. Nanti divideokan sudah diupload ke YouTube atau ke Google Drive atau OneDrive sejenisnya. Begitu. Setelah itu dipresentasikan minggu depannya, kemudian diskusi. Nah, itu beberapa contoh yang saya sampaikan untuk yang kasus-kasus pendek ini. Apakah tepat atau tidak? Nah, justru inilah kita diskusikan bersama, begitu ya. Nah, tapi yang jadi problem sebenarnya justru itu ya. Case method itu sebenarnya level atau tingkat yang disebut kasusnya itu kasus sejauh mana sih gitu ya. Gitu. Bolehkah yang seperti tadi gitu ya, seperti latihan-latihan soal saja kecil itu, apakah suatu case method juga ya. Jadi dikasih rumus kemudian tapi soalnya bukan rumus tapi dalam bentuk cerita begitu. Ya mereka mencoba memahami kaitan rumus dan cerita permasalahannya itu seperti PR biasa atau harus lebih begitu ya. Nah, yang jadi masalah juga kenyataannya waktu presentasi sih oke-oke ya mereka bisa. Tapi waktu tingkat ada yang mau didiskusikan, nah itu ya tingkat diskusinya yang sangat rendah sampai sekarang partisipasi mahasiswa. Jadi kita harus trigger dosen gitu ya. Tapi trigger juga memang 1-2 nanya nanti diam lagi semua gitu. Nah, itu problemnya ya, gimana mengaktifkannya. Gitu. Mungkin teman-teman ada yang punya tips gitu ya supaya aktif nih gimana gitu ya. Nah, itu yang dalam masalah case methods. Kalau team based project juga sama, kan di sana untuk team based project itu katanya masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks. Nah, yang disebut masalah nyata yang terjadi di masyarakat itu masyarakat mana? Apakah selalu harus masyarakat umum? Apakah boleh masyarakat industri? Atau masyarakat kelompok ilmuwan saja gitu. Ya. Jadi topik itu gitu ya. Nah, pertanyaan kompleks juga sejauh mana kompleksnya gitu ya. Mungkin bagi kita nggak kompleks, tapi bagi mahasiswa kompleks atau bagaimana. Nah, untuk yang team based project lama itu 1 minggu sudah boleh nggak dipakai gitu ya, karena yang saya itu kan sekitar 1 minggu 2 minggu gitu ya, tidak berkelanjutan. Nah, apakah masih bisa diakui sebagai team based project juga, karena yang project ada outputnya, ada produknya gitu ya. Nah, terus yang jadi masalah praktikum bermodul itu gimana ya untuk orang teknik ya, misalnya elektro itu ada praktikum, terus ada modulnya. Nah, apakah bisa masuk ke base project juga ini? Gitu. Nah, itu saja mungkin yang saya sampaikan ya. Jadi justru dalam kesempatan ini karena forum diskusi justru saya inginnya didiskusikan ini betul atau salah begitu ya, atau bagaimana begitu. Demikian Pak Yohanes. Terima Baik, kasih. terima kasih Pak Aan untuk pemaparannya. Jadi memang tadi ada beberapa contoh yang diberikan, kemudian ada beberapa pertanyaan juga ya Pak Aan yang ingin dikonfirmasi lah di dalam forum diskusi ini.
Misalnya tadi Pak Aan menyinggung mengenai ukuran waktu untuk dinyatakan sebagai team based project itu seperti apa, gitu. Kemudian definisi dari masalah nyata yang terjadi di masyarakat itu seperti apa. Jadi sebenarnya narasumber ketiga kita, Pak Stefanus, mungkin akan lebih tepat ya untuk menjawab itu terlebih dahulu karena berkaitan dengan pelaporan terkait dengan mekanisme pelaporan dan penjelasan user interface, pelaporan presentasi penilaian berbasis kolaborasi, proyek dan berbasis kognitif untuk UTS, UAS, serta kuis. Namun sepertinya Pak Stefan itu masih dalam proses ini Pak ya, Pak Imam ya, masih ada rapat lain juga yang belum selesai. Jadi mungkin nanti akan bergabung dengan kita. Tapi terlebih dahulu mungkin diskusi kita lakukan di antara kita dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi silahkan dari audiens Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, tanggapan berkenaan dengan materi yang tadi disampaikan oleh Pak Miki dan Pak Aan sebelum nanti Pak Stephen akan bergabung untuk membahas mengenai pelaporannya. Silahkan mungkin ada pertanyaan dulu dari Bapak Ibu partisipan di dalam Zoom. Oke, mungkin sebagai pemancing saya coba konfirmasi lagi nih ke Pak Miki. Mohon izin Pak Miki. Tadi mata kuliahnya tuh disebut mata kuliah studio Pak ya kalau di FSRD. Kalau yang saya tangkap nih Pak sebagai rekan sejawat tapi awam juga nih ya mengenai mata kuliah ini. Itu ada kesan mata kuliahnya itu full seperti proyek dari awal sampai akhir Pak ya. Karena kesannya itu kan dari proses 1 sampai dengan proses 4 itu kan rangkaian tuh. Dan seolah sudah mulai, kan dia sudah menginisiasi proyek apa yang dia akan buat di proses 1, kemudian 2, 3 itu proses pengerjaan, keempat finalisasi. Ini berarti kesannya dari awal sudah membuat proyek nih gitu. Apakah begitu kesannya Pak atau seperti apa Pak Miki? Ya, terima kasih. Saya juga berpikiran begitu Pak. Jadi emang kesannya emang proyek semua ya. Kalau saya rasakan ya. Nah, makanya saat pas ada case based learning tadi, terus di situ ada kasus yang diutarakan. Nah, akhirnya saya sebenarnya juga bingung juga ya itu ya. Saya bingung juga itu. Saya kemudian mencoba menginterpretasikannya, oh kayaknya kan semuanya dari sudut pandang mahasiswa gitu ya Pak ya. Jadi mahasiswa kita kasih kasus nih, permasalahan, yaitu berupa beberapa statement atau beberapa pernyataan tentang tugas itu sendiri, tapi mereka harus cari solusinya ke bentuk-bentuk sketsa-sketsa. Tapi saya nggak tahu ya kalau ini salah ya nanti mohon dikoreksi gitu ya Pak ya. Jadi saya sendiri merasakan memang mata kuliah yang 3 dimensi, 2 dimensi itu semuanya itu lebih ke proyek sih sebenarnya. Emang mereka menciptakan karya dalam 1 semester. Nah, untuk case based learning-nya itu di mananya gitu loh. Apakah di situ boleh gitu. Kan itu saya ingin menawarkan diskusi juga di situ. Karena mahasiswa di situ harus menyelesaikan masalah yaitu berupa alternatif sketsa. Kita kasih soal, kita kasih permasalahan, kita kasih batasan, buatlah karya 3 dimensi dari bahan mix media, kalian cari yang karakter lembar, batang, volume, dan coba kalian padukan itu menjadi sebuah komposisi yang sesuai dengan prinsip-prinsip desain minimal, misalnya balance, harmoni, dan unity, misalnya kayak. Akhirnya mereka buat tuh sketsa alternatifnya, mencoba menyelesaikan masalah-masalah yang diberikan. Nah, ketika itu sudah kita diskusikan, kita ACC, berarti diputuskan 1 sketsa tadi, nah baru itu dijadikan, mulailah mereka membuat gitu ya, menciptakan. Nah, itu proses itu apakah itu boleh dimasukkan ke project based learning seperti itu. Jadi saya berpikirnya begitu. Tapi kalau salah ya mohon dikoreksi saja.
Baik, terima kasih Pak Miki. Nanti kita akan konfirmasi nih dengan Pak Stephen. Tapi memang kalau kita lihat tadi kan perbedaan dengan Pak Aan. Tadi Pak Aan menjelaskan sebelum kasus diberikan. Tadi ya mohon klarifikasi Pak Aan benar atau tidak yang saya tangkap. Pak Aan tadi ngasih teori dulu tuh begitu Pak ya. Iya, Tadi memberikan betul. teori dulu, lalu kemudian memberikan kasus. Cuma kesan yang saya tangkap kalau desainnya Pak Miki kan tadi langsung kepada proyek. Mungkin nih Pak Stephen nih lebih tepat nih memberikan tanggapan apakah memang case metode dan project base ini apakah dia 100% dalam satu mata kuliah atau sebenarnya ada campuran dengan teori juga nih. Di awal dia teori, berapa persen teorinya, lalu kemudian case atau project atau seperti apa. Mungkin Pak Stephen saya lihat sudah bergabung. Selamat sore Pak Stephen. Sore Pak, sore Pak, iya Pak. Sore Pak, ya Pak. Tadi Ya. ini mungkin kalau terlewat Pak. Jadi diskusi pertama tadi adalah mengenai seperti apa sih yang dimaksud dengan case method dan base project ini, karena tadi kalau dari pemaparan Pak Miki, penangkapan saya begitu ya, dan dikonfirmasi juga oleh beliau, mata kuliah studio tadi itu kayak 100% project gitu dari awal sampai akhir. Sementara kalau yang Pak An tadi ada teorinya dulu di awal, kemudian ada kasus, ada yang sifatnya pendek 1 minggu, ada yang sampai 2-3 minggu. Nah, kalau yang diminta nih, kita tentunya kalau bicara pelaporan kan tentunya apa yang diminta oleh yang menerima laporan ya, begitu Pak Stephen ya. Kalau yang diminta oleh pemerintah itu sebenarnya seperti apa sih Pak mengenai case method dan base project ini? Karena memang kalau dari pemaparan Pak Imam di awal ya, kita tahun ini agak menurun begitu tadi ya untuk kedua metode ini untuk CPL-nya. Jadi mungkin ini bisa menjadi koreksi kita bersama juga supaya ada perspektif yang sama begitu Pak Stephen. Kemudian yang kedua tadi juga yang menjadi inisiasi diskusi dari Pak An adalah ukuran waktunya seperti apa sih yang disebut dengan team based project tadi. Memang Pak An juga singgung apakah 2 minggu, apakah sebulan, apakah harus 1 semester baru dia disebut team based project. Ada ukuran pastinya? Tidak seperti itu. Lalu yang terakhir adalah yang disebut dengan masalah nyata yang terjadi di masyarakat ini seperti apa? Apakah masyarakat secara luas atau lebih spesifik lagi? Begitu mungkin yang menjadi pemancing diskusi awalnya Pak Stephen. Iya Pak. Selanjutnya Baik, Pak. saya serahkan ke Pak Stephen saja Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Yosi. Selamat sore Bapak Ibu semua. Maaf saya sedikit terlambat. Bapak Ibu, untuk menjawab yang Pak Yosi tadi sampaikan, sungguh berat buat saya menjawab karena saya nggak sampai mendalam seperti itu Pak. Karena di PD Dikti itu sangat simpel pendataan. Ini kan kalau di pelaporan itu lebih lebih ke pencatatan dan pendataan ya Pak ya. Nah, Baik, itu Pak. lebih simpel. Saya tunjukkan saja ya Pak untuk pelaporannya seperti saya izin share screen boleh ya Pak ya? Ya baik, silakan Pak Stephen. Baik, sudah terlihat ya Pak ya. Ini Ya, sudah adalah Pak. ya ini aplikasi untuk pelaporan PD Dikti. Supaya ada gambaran sebetulnya pencatatan yang saya lakukan sangat-sangat sederhana Pak. Jadi kalau ditanya tadi seperti yang Pak Yosi tanyakan, aduh saya kayaknya nggak bisa jawab Pak. Nah ini jadi kita melaporkan itu ada rencana pembelajaran dan rencana evaluasi yang menjadi topik hari ini itu lebih ke rencana evaluasi. Jadi seperti ini Bapak Ibu, dia melekat di mata kuliah. Jadi semua mata kuliah yang terdapat di kurikulum yang berlaku harus kita datakan, baik rencana pembelajaran maupun rencana evaluasinya. Ini saya contohnya mata kuliah di sastra Inggris, nanti diminta oleh PD Dikti diisi rencana pembelajarannya. Ini udah pernah pasti diketahui lah oleh Bapak Ibu semua ya. Nah, yang topik hari ini Pak. Jadi kita hanya mencatatkan pendataan seperti ini, hasil proyek, pendataannya apa, ada deskripsinya begitu ya. Kemudian tadi aktivitas partisipatif yang menjadi metode itu ya.
case method itu. Nah, kita datakan di sini, Pak. Jadi lebih kepada pendataan, pelaporan. Dan ini yang diminta oleh PD Dikti untuk mengambil sebagai indikator kinerja kita juga. Jadi selain kewajiban pelaporan kita, ini juga untuk peningkatan kinerja perguruan tinggi. Saya share coba yang ini, mungkin Bapak Ibu bisa atau udah pernah membaca mungkin. Nah ini Pak, ini kan masuk ikut 7 ya Pak ya? Iya Pak. Nah ini ada pemecahan kasus atau case method tadi, ini ada poin-poinnya Pak, kurang lebih seperti itu. Kemudian proyek juga ada poin-poinnya, nanti ada yang diambil itu 50% dari bobot nilai akhir itu harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi di kelas, yang tadi masuknya ke aktivitas partisipasi gitu ya, di PD di feedernya. Kemudian berdasarkan proyek. Nah, itu harus 50% kalau untuk mendapatkan IKU gitu ya. Nanti rumusnya juga ada, formulanya. Ini saya ambil dari permen buku IKU Pak, buku pedoman IKU-nya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini semua IKU ini nanti ada outputnya Pak. Saya sampaikan ya, selain ini untuk kebutuhan Dikti, ini juga nanti akan ditampilkan secara umum di namanya ada ini Pak, ada sekarang baru Pak, namanya Pindai. Pindai.kemdikbud.id. Nah ini Pindai, papan informasi dan data institusi. Ini bisa dilihat oleh masyarakat, oleh umum tentang kinerja kita. Nah, ada 2 bagian di sini. Di sini bagian yang ditampilkan, nanti kita cari Maranatha ya. Nah, seperti ini nanti ada indikator-indikator apakah nilai keseluruhannya udah bagus, ternyata ini masih orange. Terus akreditasi udah bagus, akreditasi internasional kita belum punya sama sekali, berarti merah begitu kurang lebih ya. Terus ini per prodinya ada, ini sumber datanya, maaf ya Pak, saya agak cepat. Sumber datanya di sini dijelaskan dari PD Dikti, Sister, Sinta, dan yang berhubungan dengan Dikti, aplikasi. Dan ini juga ada IKU-nya Pak. Nah, pencapaian IKU. Nah, nanti ini masuk ke sini, karena kan IKU kita nih ada ini ya Pak, ada 8 IKU ya. Nah, saya juga sudah, nanti saya kasih tahu sumber datanya ya. Ini pencapaian IKU, tapi untuk saat ini memang ini perguruan tingginya masih negeri Pak. Ke depan swasta masuk PTS ya. Jadi nanti tampilannya seperti ini Pak. Nah, IKU 1 capaiannya, data keterisian IKU, data kesesuaian gitu ya, kalau kita bicara tentang IKU, karena selain kewajiban kita dalam pelaporan yang topik pembahasan hari ini juga kan mengukur kinerja kita. Jadi apakah terpenuhi standar yang diinginkan oleh Dikti atau tidak. Nah, ini Pak, IKU 1 sampai 8-nya ini saya ambil contoh Universitas Andalas. Kurang lebih seperti itu Pak. Ini saya coba share, ini adalah IKU sumber data. IKU 1 dari tracer tadi, IKU 2 feeder PD Dikti, mahasiswa yang di luar, yang MBKM di luar kampus, sampai IKU 3 ini juga feeder PD Dikti ya. Ini pendataan rencana evaluasi mata kuliah, yaitu aktivitas partisipatif yang tadi Pak, kemudian hasil proyek gitu ya Pak. Nah itu yang mungkin proses di internal kita hingga sampai outputnya di Dikti itu seperti apa data kita. Karena saya coba share lagi, ini alurnya Pak secara umum seperti ini Pak. Jadi proses pendataannya dari kita datakan di SAT Pak. Jadi dosen untuk saat ini akses yang diberikan oleh
kita hanya kepada prodi dulu, belum kepada dosen. Jadi dosen kirim rencana pembelajaran atau rencana evaluasi itu ke program studi. Nanti program studi input rencana pembelajaran dan rencana evaluasi ke tabel mata kuliah di SAT. Setelah itu nanti dikirim ke NeoFeeder, aplikasi yang tadi saya buka. Kemudian nanti di feeder divalidasi, karena kan harus 100% yang rencana evaluasinya, kemudian rencana pembelajarannya harus 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS. Kemudian nanti setelah oke, dikirim ke PDDikti. Nah, di PDDikti nanti disimpan untuk ditarik sesuai kebutuhan pemangku kepentingan di sana dan disajikan, salah satunya nanti dipindai. Selain itu, Bapak Ibu, kita juga selain oleh Dikti, kita juga dimonitor oleh LLDikti 4. Ini bentar, saya belum masuk ya. Nah, ini ada kontrak komitmen kinerja tahun 2022. Jadi Pak Rektor sama LLDikti 4 itu menandatangani suatu komitmen lah seperti perjanjian gitu ya Bapak, Ibu. Nah, ininya semua IKU. IKU semua, termasuk tadi yang IKU 7 itu kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Ini target kita tahun ini 15%. Ini berdasarkan tahun kalender, bukan semester ya Bapak Ibu. Jadi secara triwulan dievaluasi terus sama LLDikti 4, tapi per triwulan. Apakah Maranatha ini termasuk yang sudah menjalankan 8 IKU itu atau tidak. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau untuk menjawab yang tadi Pak Yosi, saya nggak terlalu ini Pak, nggak terlalu mendalam sampai sana Pak. Di PDDikti hanya itu saja Pak. Baik. Itu mungkin Pak, Bu. Terima kasih Pak Stefan. Boleh izin kembali ke yang formula nih Pak. Mungkin ini yang menjadi awal. Saya pikir sih ini bisa jadi titik diskusi kita bersama Bapak Ibu. Boleh. Tadi kan formulanya adalah jumlah mata kuliah case dan project per jumlah mata kuliah gitu tadi Pak ya. Terus kali berapa tadi saya lupa Pak. Kali 100 Pak. Kali 100. Nah, kan berarti inilah yang menjadi pengukuran tadi sehingga keluar yang 12,5% tadi Pak ya. Betul Pak, betul Pak. Nah, artinya kan pertanyaannya adalah jumlah mata kuliah case dan project ini itu siapa yang menyatakan dari kita itu tuh sudah case dan sudah project begitu Pak. Karena kan prinsipnya tadi kan hanya melaporkan ya Pak Steven ya. Betul. Betul Pak. Kita kan apakah itu nanti diverifikasi atau tidak Pak? Misalnya gini, kita lapor aja nih dari 100 mata kuliah, kita bilang nih sudah 90 nih. Ya, itu diverifikasi sama mereka atau tidak Pak? Ya Pak. Jadi misal ini berandai nih Pak ya, pikiran ininya Pak, liarnya Pak, coba. Ya Pak. Bentar Pak, verifikasi itu nanti ada kewenangan di LLDikti 4 Pak. Oke, berarti ada berkas yang dibaca mereka, betul, yang bisa menjadi dasar mereka untuk membuktikan apakah kita ini menyatakan sesuai dengan fakta atau tidak, begitu Pak ya? Betul, ya Pak. Ya. Baik Pak. Jadi berarti memang kalau data itu, kita bicara data itu karena memang kita menghimpun dari setiap prodi itu dari setiap dosen, begitu ya. Kita datakan kan, ada tidak yang ada case method, ada proyek, kita datakan Pak. Baik, 2 Pak. semester ini kita sudah lakukan, tapi ini memang hanya sekali Pak pendataan ini. Jadi kalau ada yang berubah itu dosennya harus melapor ke prodi untuk mengupdate. Yang melakukan itu siapa Pak? Misalkan itu tadi kita anggaplah yang menilai kan dari LLDikti nih. Betul. Terhadap berkas yang kita kirimkan. Nah, ya. Berkas tadi itu kan dari dosen kepada prodi. Kan berarti betul. Logikanya prodi akan menilai nih berkas yang dikirimkan oleh dosen Pak ya? Iya Pak. Itu berupa template Excel Pak. Jadi dosen menginput, nah, terus mengupload ke SAT gitu kan. Ya. Dari prodi yang menilai itu. Ya, istilahnya itu. Misalnya saya ngirimin data nih Pak ya. Betul. Kemudian diperiksa oleh prodi. Terus prodi kan bisa bilang nih, Pak Yohanes ini ternyata belum case method dan belum project base kan begitu Pak ya? Ya betul. Mohon direvisi kembali kan gitu ya, Pak ya? Betul. Logikanya kan begitu tuh. Ya, kalau sudah dianggap ini case method dan project base baru diterima nih berkas yang saya kirim tadi. Nah, tapi saya cukup aneh nih kok tahun lalu tadi naik, kok tahun sekarang malah turun tadi kata Pak Imam ya.
Ya. Kan berarti Jadi harusnya minimal stagnan Pak ya, kalau tidak ada revisi mah minimal stagnan gitu. ya, Nah itu ya. kenapa bisa terjadi Jadi Pak? gini Pak, ya. Jadi gini, kita tuh menghimpun semua sesuai realnya ya Pak. Jadi kan ada case method dan proyek, ada juga yang enggak Pak, yang nol semua, bobotnya nol semua ada. Kita terima itu. Karena semua mata kuliah kan harus kita datakan Pak, bobotnya. Kita harus datakan. Nah ini kenapa turun pertanyaannya? Karena memang ini kan baru nih Pak, satu tahun akademik, berarti 2021 ini kita baru melaporkan Pak. Nah kita nggak mungkin melaporkan langsung seabrek 1 tahun Pak. Jadi per semester. Baik. Nah jadi perhitungannya per semester kemarin Pak. Oke, berarti turun itu per semester Pak ya? Betul, betul. Oke. Jadi bukan total per Satu kurikulum tahun seluruh. atau per tahun. Karena gitu belum ya. ada tahun kedua begitu Pak ya? Betul, betul. Kurang lebih seperti itu. Jadi kemarin kita masih laporkan per semester Pak. Karena Oke, berarti ini nanti nilai pertama akhirnya nih. semester ganjil, semester genap ditambah bagi 2 begitu nanti kira-kira Kurang lebih seperti presentasi Pak itu ya? ya Pak. Ya, ya Baik. betul. Terima kasih ada Pak, ada tanggapan dari Pak Aan. Silahkan Pak Aan. Ya, terima kasih. Berkaitan dengan masalah tadi ya, yang Pak Imam bilang turun waktu itu, walaupun saya waktu itu belum masuk ya. Tapi dari penjelasan Pak Yohanes gitu, bahwa semester kemarin turun. Nah, terus kan itu yang case method ataupun project base gitu, itu kan kenapa gitu tahu bahwa itu nol begitu. Karena setahu saya Prodi juga belum pernah mengumumkan bahwa ini tuh Anda mata kuliah yang termasuk CM gitu ya, atau masuk PB atau kombinasi begitu. Enggak pernah gitu. Kita cuma ngisi-ngisi dan nggak tahu juga tujuannya untuk apa. Nah, tapi kalau misalnya sudah diatur mungkin tata caranya oleh LPKA ya, gimana definisi atau kriteria itu suatu mata kuliah CM, case method ataupun project base, mungkin ini bisa diterapkan di prodi atau fakultas. Nah, siapa yang menentukan atau prodi fakultas pun ditunjuk. Nah, mata kuliah mana nih yang harus CM dan ini gitu ya, PBJ gitu, project base. Nah, ini pasti tidak akan kecil ya. Karena kalau di teknik banyak sebenarnya. Nah, tapi yang tadi yang saya sampaikan, apakah yang saya pikirkan itu saya duga dari definisi referensi saya itu, terus betulkah saya jadi mengartikan gitu ya, memahaminya sebagai yang seperti saya kerjakan gitu. Nah, itu kan tidak ada yang menentukan gitu ya. Misalnya yang sederhana aja, rumus matematis, terus kalau dari soal menjadi soal cerita kan itu problem based sebenarnya ya. Gitu. Karena kalau rumus matematisnya begini, susah, ada X kuadrat atau apa gitu. Tapi kalau cerita kan cerita, di sini ada kejadian begini. Nah, itu kalau menurut saya itu udah problem base gitu ya, udah case base ya, kasus. Kalau kasus ini itu saya punya rumus ini. Nah, saya terapkan gitu. Tapi apakah betul? Nah, siapa yang menjudge gitu? Itu boleh atau tidak? Nah, apakah LPKA, apakah dekan, fakultas tingkatnya atau tingkat prodi gitu. Nah, tapi kalau sudah jelas, saya rasa itu tidak akan tuh yang jadi tinggal sekian persen. Karena sudah jelas tuh mata kuliah ini kan tidak harus 100 mata kuliah 100-100-nya. Kalau saya lihat kalau nggak salah kan cuma 50% atau berapa ya Pak ya. Nah, 15 jangan tadi dipaksakan target, juga. Pak. Memang mata kuliah tertentu kalau nggak bisa jangan dipaksakan harus project based atau case method gitu. Tapi justru tim kurikulum di prodi atau kaprodinya atau dekannya atau universitas yang menentukan. Pasti goal menurut saya. Ya itu aja masukan dari saya mungkin. Baik, terima kasih Pak Aan. Jadi memang kalau yang saya tangkap memang belum clear di level internal begitu mungkin Pak Stephen ya. Siapa yang kemudian punya kewenangan menilai berkas yang dikirimkan oleh dosen tadi ini sudah ada di dalamnya itu case method dan project base begitu.
Sehingga kalau Betul. dia belum ada, harusnya dikembalikan lagi ke dosen, diperbaiki lagi, dan perbaikinya seperti apa. Mungkin gitu kali tadi yang saya tangkap, Pak An ya, dan Pak Ya, Steven. ya Nah, betul Pak. begitu. Jadi jangan asal ada di RPS tulis case method berarti oh ini case method gitu, atau project base di RPS-nya ada jadi project base kan belum tentu juga gitu. Harusnya ditetapkan lah. Gitu. Baik, terima kasih Pak An. Itu bisa menjadi renungan kita bersama ya di universitas begitu Pak Steven ya. Artinya memang ada hal yang agak unik. Saya juga menangkap unik. Maksudnya ngapain kita ngirim berkas yang jelas-jelas tidak case method dan base project gitu ya untuk kemudian dinilai. Ini kan sama aja kita berperang tapi belum pernah latihan gitu. Udah pasti kalah kita. Makanya angkanya rendah tadi, dan sangat aneh juga kalau tiap semester lah. Oke, sekarang ukurannya tiap semester ya, karena mungkin semester 1 dan semester ganjil dan genap mata kuliahnya berbeda kan gitu ya. Tapi kalau nantinya tiap tahun malah turun, kan aneh nih, padahal kan seharusnya dia minimal stagnan ya. Betul, Pak. Minimal stagnan, artinya yang belum case dan belum project, ini tinggal dibuat yang baru, tapi kok malah yang sudah malah jadi tidak lagi, kan aneh ya. Begitu mungkin yang saya tangkap. Mungkin masih ada lagi Bapak Ibu tanggapan atau pertanyaan? Karena memang kalau saya lihat dari praktik-praktik saat ini dan kedepannya Pak Steven ya, IKU ini akan menjadi salah satu indikator untuk menilai peringkat universitas begitu Pak Betul, ya. betul, Pak. Jadi kalau IKU 7 ini kemudian kita masih sangat rendah, itu akan menjadi problem karena ada 1 dari 8 indikator yang digunakan kita belum memenuhi begitu. Betul, betul. Iya. Betul, Mungkin Pak. ada tanggapan lagi Bapak Ibu? Ya mungkin Pak, saya izin Pak. Ya silakan Ya. Pak Imam. Ya, betul. Tadi saya menanggapi juga apa yang disampaikan oleh Pak An, gitu ya, juga dinamika dari diskusi kita pada hari ini. Benar sekali, gitu ya. Tidak lantas kita ditulis dalam RPS apa namanya case method, terus kemudian kita klaim case method atau team based project, namun pada kenyataannya mungkin tidak sesuai dengan apa namanya desain institusional yang diharapkan. Nah, namun artinya begini, apa yang disampaikan oleh Pak Steven bahwa laporan tersebut ya memang bersumber dari program studi ya yang menginputkan ya, begitu ya. Nah, jadi gini Ibu Bapak sekalian, Pak Steven menerima data berupa Excel dari Ibu Bapak sekalian. Ibu Bapak sekalian menyetor ke program studi. Nah, kemudian program studi menyetor berupa rekapan Excel itu ke Pak Steven. Nah, kemudian Pak Steven akan mengupload begitu ya. Nah, kemudian itu sumber yang pertama. Nah, sumber yang kedua itu dari LPKA. Nah, LPKA kan selalu melakukan evaluasi RPS ya, Ibu Bapak sekalian, dan dokumen pembelajaran ya, dokumen kurikulum ya yang terkait dengan pembelajaran begitu ya. Nah, sumber yang kedua ini dari RPS yang Ibu Bapak setorkan ya, yang ada di Morning, kami tarik semua, terus kemudian kami petakan, kemudian kami petakan dan kami hitung gitu ya, sekian persen. Dan di semester yang lalu memang angkanya selisih tidak terlalu jauh ya antara artinya hitungan dari LPKA dan hitungan dari hasil Pak Steven itu memang ada perbedaan, pasti akan ada perbedaan, namun tidak terlalu jauh. Nah, yang sekarang sama juga gitu ya, berbeda hitungannya, hasilnya berbeda. Mungkin kalau kita kan sumbernya kita meriksain satu-satu RPS mana nih, mana case method dan team based project kami catat, terus kemudian kami catat, kami hitung, presentasikan. Nah, kemudian yang dari Pak Steven yang berupa Excel itu ya Pak, yang memang yang digunakan, yang pasti yang valid itu yang digunakan ke LLDP atau nanti ke pemerintah adalah yang dari Pak Steven.
Kalau yang dari kami sih itu berupa deteksi awal saja begitu ya, deteksi awal, wah ini kok kenapa jadi segini gitu ya, dan kami konfirmasi dari hasil Pak Stephen, oh cocok, berarti memang ini terjadi penurunan atau mungkin terjadi peningkatan. Ya dugaan saya memang dugaan saya kan semesternya berbeda, mungkin semester ini tidak banyak yang menggunakan metode itu begitu ya. Semester awal semester 1 kemungkinan juga kita banyak melakukan sosialisasi di awal ya. Kalau saya hitung itu ada 7 sosialisasi berupa sosialisasi dan workshop gitu ya, ada 7 kali 7 seri mulai dari Februari sampai dengan Agustus. Ini masih hangat-hangatnya, terus kemudian dosen dimintakan untuk memberikan rencana perkuliahan. Nah, rencana perkuliahan terus kemudian dituangkan dalam format Excel, akan case method, terus kemudian akan project. Nah, kemudian diikuti dengan revisi RPS-nya gitu kan, seperti itu. Nah, yang awal semester ini memang kami akui bahwa kami tidak ingetin lagi gitu ya dosen di awal semester. Di awal semester ini bulan Januari harusnya kami membuat pengingatan lagi tentang case method dan team based project ini. Nah, sehingga ketika akan merencanakan menulis lagi begitu ya. Memang benar kita perlu hati-hati dalam melaporkan. Jadi kalau misalnya di dalam data Excel tadi kita klaim sebagai case method, team based project, tetapi tidak ada bukti di dalam RPS minimal gitu ya. Nah, itu mungkin kita harus berhati-hati di situ begitu ya. Jadi kalau kita laporkan sebagai case method, maka di RPS pun juga harus kita laporkan case method begitu. Bila ada audit gitu ya dari LLDP, ya kita bisa menunjukkan paling tidak ya bukti awal ini RPS-nya kita sudah melaksanakan case method seperti itu. Itu sih mungkin Pak Yohanes mungkin yang bisa saya komentari dari sini perihal data ya, asal usul data ini. Mungkin begitu Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Imam. Masih ada mungkin dari Bapak Ibu sekalian? Jadi memang Pak ya silakan Pak Miki. Iya. Terkait dengan team based project itu saya sendiri juga waktu mendapat undangan forum diskusi ini bingung juga ya. Karena 3 dimensi itu bukan kerja tim gitu loh. Jadi, tapi memang project gitu ya. Jadi makanya di tulisan RPS saya nggak ada team based project karena pengerjaan satu karya itu sifatnya personal, tidak ada kerjasama gitu ya. Jadi saat ngisi RPS itu saya mencoba untuk menginterpretasikan istilah itu ke dalam RPS dan itu ternyata memang nggak bisa saya paksakan gitu ya, memang nggak ada team based project-nya, tapi adanya emang project based learning tadi seperti itu ya. Tapi ya benar tadi yang kata Pak Yohanes yang case method itu memang saya juga ragu-ragu ya sampai sekarang juga apakah itu masuk case method, jadi menjawab permasalahan yang diberikan oleh dosen. Dan jadi dalam setiap penugasan itu mahasiswa memang diberikan permasalahan yang sifatnya bisa tertulis, bisa berupa bentuk narasi, paragraf atau apa, yang akhirnya mereka harus menyelesaikan ke beberapa alternatif sketsa. Jadi kalau mahasiswa seni rupa dan desain itu solusi jawabannya itu ada yang berupa sketsa-sketsa yang akhirnya itu akan ditentukan melalui proses asistensi dan itu jadikan semacam jawaban dari case yang diberikan. Apakah itu masuk case method apa tidak? Apalagi tadi bicara tentang waktu ya. Waktu sekian lama, padahal bikin permasalahan itu saat itu juga. Jadi satu pertemuan dikasih permasalahan, saat itu juga mereka membuat 3 alternatif sketsa yang menjawab permasalahan yang diberikan. Nah itu juga, dan benar juga kata Pak Yohanes, apakah itu siapa yang memverifikasi itu case method ya? Itu kalau saya hanya interpretasi saya saja jadinya. Berdasarkan istilah yang saya coba pahami walaupun tidak 100% benar ya, seperti istilah-istilah yang saya suka baca juga. Seperti itu, Pak. Baik.
Terima kasih Pak Miki ya, nggak apa-apa Pak. Ini saya pikir justru menjadi diskusi bagi kita ya, karena memang problemnya tidak berhenti di situ juga nantinya. Bagaimana ini diterapkan kepada keilmuan yang berbeda juga mungkin akan membutuhkan penafsiran yang berbeda ya. Dari perspektif FSRD mungkin berbeda, perspektif hukum misalnya mungkin berbeda, begitu juga perspektif teknik dan perspektif keilmuan lainnya. Jadi memang mungkin ini juga akan menjadi evaluasi bersama ya Bapak Ibu, ada hal-hal yang kemudian perlu ditingkatkan dan diperhatikan sisi-sisi tertentu. Mungkin begitu Pak Imam ya, berkenaan nanti dengan case method dan team based project atau project based ini. Baik Bapak Ibu, kita masih ada waktu tidak banyak. Ini ada dari mohon maaf ini Luis, ini Bapak atau Ibu? Izin. Oh, Ibu Luis ya, maaf baru kelihatan Pak Ibu. Yohanes. Iya Bu, baru kelihatan. Iya, mohon maaf saya tidak buka. Ya, Bapak Bu, mangga Ibu, silahkan Bu. Ya, saya hanya ingin sekedar menambahkan aja karena saya kebetulan juga di seni rupa ya mensupport Miki juga karena saya satu tim dengan beliau dalam mata kuliah yang sama. Nah, terkait dengan case method dan team based project tadi juga disampaikan oleh Pak Yohanes, ini memang setiap prodi bukan punya kekhususan tersendiri gitu ya untuk memahami itu gitu. Ya memang tadi ada masukan dari Pak Aan, siapa yang akan menjustifikasi bahwa ini termasuk case method apa tidak. Ya ini semua memang harus kembali lagi melewati ya pengkajian, yang ngobrol bersama. Ya kalau yang bisa dilakukan di prodi supaya itu tersistem gitu ya bahwa ini ya untuk mata kuliah kan kalau 3 dimensi itu kan di kita di seni rupa itu adalah mata kuliah dasar. Jadi kalau kita samakan dengan istilah case method atau studi kasus real dalam kehidupan masyarakat yang mungkin tidak ada gitu ya. Karena ini kan mata kuliah dasar gitu ya, dasar yang harus kita sampaikan kepada anak-anak ya, kepada mahasiswa. Ya, case-case yang dimaksud ini adalah ya kasus-kasus proyek yang mungkin bisa menumbuhkan ya ketajaman estetika ya intuisi mahasiswa untuk mengenal hal-hal yang terkait dengan seni. Bagaimana seni dalam bentuk 3 dimensi ya, artinya objek yang sifatnya 3 dimensional. Nanti ada juga objek yang sifatnya 2 dimensional. Itu merupakan mata kuliah dasar yang memang harus kita sampaikan teoritisnya itu by praktik gitu ya. Ya ada kata-kata kata-kata atau teori yang disampaikan secara kata-kata gitu ya perkuliahan, tapi itu akan hanya sekedar teoritis yang tidak bisa diserap dengan baik kalau kita tidak lakukan secara praktikal seperti itu Pak Yohanes. Jadi mohon untuk juga dipahami kalau case method di sini tentu beda dengan misalnya kasus-kasus humanis misalnya seperti itu. Atau tim kadang-kadang seni tidak semuanya seni untuk sifat-sifatnya yang sifatnya dasar sulit untuk bisa dilakukan secara tim, tapi kita memang melakukan tim dalam saat kita melakukan asistensi, kita ngariung bersama, kita menyelesaikan problem ketika kita bandingkan dengan karya yang ini yang tidak nyamannya di mana, bagusnya di mana, ekspektasi kedepannya di mana, seperti masalah proporsi, komposisi, warna, estetika, terus kemudian sifat yang mengalir misalnya seperti itu. Nah itu tuh pembelajaran yang sifatnya memang praktik tapi juga teoritik itu gabung jadi satu gitu ya. Itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk memperkuat apa yang disampaikan Pak Miki itu tadi kan ditanya, kok ini isinya semua proyek ya? Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu Luis, terima kasih. Mungkin terakhir ini tanggapan dari Pak Aan terakhir Bapak Ibu ya, mengingat waktu juga. Silakan Pak Aan. Ya, baik, terima kasih. Ya, jadi kalau menurut saya sih tetap yang menentukan case method ataupun problem project base itu seharusnya ya
di bidang keilmuannya masing-masing begitu ya. Jadi harusnya minimal fakultas atau program studi kalau menurut saya begitu ya. Jadi nanti masalah administrasi penulisan kalau salah, nah memang LPKA mungkin mengarahkan kita gitu ya. Tapi yang menentukan harusnya kalau menurut saya itu di bidang ilmu masing-masing. Jadi bidang ilmu masing-masing itu, bidang keilmuan masing-masing itu yang menentukan nih. Yang ini cocok untuk case methodenya, yang ini cocok untuk project base atau kombinasi. Nah saya tidak tahu juga satu mata kuliah boleh nggak kombinasi ya. Awalnya problem base dulu gitu ya. Case method dulu, nantinya diakhiri dengan project. Kan harusnya bisa gitu ya. Itu banyak begitu ya. Dan kalau saya baca makanya saya tadi di slide saya awalnya ada teori-teori itu yang saya dapat referensi dari luar ya, dari umum gitu. Nah, di sana tidak ditulis bahwa case method itu harus berkaitan dengan masyarakat ya, tidak ada tuh tertulis seperti itu peraturan dari diktinya. Silakan dilihat di IKU 7 gitu ya. Nggak ada sebenarnya. Nah, dan yang PJBL pun tidak harus selalu model pembelajarannya itu proyeknya itu berkaitan dengan masyarakat. Kan di situ ada atau gitu ya. Atau kompleks gitu ya. Pertanyaan yang kompleks. Nah, kan itu tidak harus selalu dengan masyarakat. Nah, itu justru harus dikaji lebih arif lah gitu ya. Jangan sedikit-sedikit semua harus selalu dengan masyarakat. Memang bagus gitu ya. Kalau memang memungkinkan, tapi kalau tidak memungkinkan kan tidak bisa dipaksakan. Ya, itu mungkin masukan dari saya yang terakhir. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Banyak hal yang sebenarnya menjadi perenungan ya juga untuk kita. Bahwasanya memang proses pembelajaran itu tidak selesai ya dengan RPS selesai, tapi dia akan terus diupdate sesuai dengan perkembangan ya, dan tentunya sesuai dengan kebutuhan juga. Nanti juga ini jadi PR nih mungkin Pak Imam ya, diskusi-diskusi selanjutnya kita coba lebih mempertajam tadi, atau mungkin malah saya nanya nih, tadi tuh perjanjian antara Pak Rektor dengan LDikti itu ya 15%, kan 15% dari seluruh mata kuliah ya, berarti kan sebenarnya case method dan project base itu nggak semua mata kuliah itu harus begitu, mungkin begitu malah kalau mau ditafsirkan ya, cukup 15%. Artinya universitas bersama fakultas dan prodi melakukan pemetaan nih, mata kuliah mana yang bisa case method, mata kuliah mana yang bisa project base, sehingga muncul nanti angka minimal 15%. Karena kalau kemudian skor semuanya gerilya gitu ya, bikin case method dan base project, mungkin malah menyalahi ya, buktinya Pak Rektor aja perjanjiannya 15% tadi, bukan 100% mata kuliah itu case method dan base project. Mungkin itu saja yang saya simpulkan ya, semoga kesimpulannya dalam bentuk renungan tapi justru menjadi motivasi bagi kita, khususnya dosen-dosen untuk terus mengembangkan bahan ajar ya Bapak Ibu. Itu saja dari saya, rekan-rekan panitia. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih kepada Pak Yohanes. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Miki Endro Santoso, Bapak Aan Darmawan Hangkawijaya, serta Bapak Stephen Octavianus Ferdinandus selaku narasumber yang sudah berkenan berbagi pengalaman praktik pelaksanaan pembelajaran berbasis kolaboratif dan proyek pada pembelajaran, penilaian, dan konsekuensinya pada pelaporan PD Dikti dalam diskusi kita hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Yohanes Sirait selaku moderator. Terima kasih Pak. Kita akan melanjutkan dengan kesimpulan forum diskusi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Imam serta pemberian sertifikat kepada narasumber yang telah menyampaikan pemaparan materinya. Kami persilahkan Pak Imam untuk menyampaikan kesimpulan dan pemberian sertifikat kepada narasumber. Waktu dan jaringan telah tersedia. Ya, baik. Tadi kesimpulan sudah disampaikan ya oleh Pak Yosi. Ya, ini menjadi refleksi bagi kita sekalian, Ibu Bapak sekalian, untuk kita dapat menerapkan metode pembelajaran kasus dan pembelajaran berbasis proyek ini, Ibu Bapak sekalian. Dan kiranya di semester depan kita bisa merancang
Jadi apa yang kita laporkan juga kita muat ya di dalam RPS dan kemudian juga kita jalankan dalam perkuliahan sehari-hari di kelas. Kami garis bawahi juga bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Pak Aan, bahwa yang penting kita melakukan begitu ya, kasus tidak perlu juga apa yang wow begitu ya, misalkan ke masyarakat ataupun misalkan apa ya, melakukan sesuatu yang tetapi kita bisa melakukan terlebih dahulu hal yang kecil gitu ya di dalam kelas dengan menerapkan seperti itu. Nah, untuk ke depan ya kita bisa terjun langsung melihat memecahkan kasus yang konkret ya di tengah-tengah masyarakat, juga di dunia usaha dan dunia industri. Nah, itu harapannya. Nah, karena semester depan juga kita akan kedatangan praktisi ya, kalau mengajar ya untuk bisa ke dalam kelas masing-masing. Nanti ada beberapa dosen yang sudah mengapply untuk praktisi mengajar ini. Nah, ini nanti akan ada yang lebih konkret gitu ya untuk yang pembelajaran berbasis kasus dan proyek ini. Tentu kalau kehadiran apa namanya praktisi akan lebih konkret lagi begitu Ibu Bapak sekalian. Kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Miki, juga untuk Pak An dan pada Pak Stephen. Ya, jangan bosan Pak untuk bantu kita sekalian sehingga kita bisa melihat bahwa oh ini ya laporan-laporan yang kita kerjakan itu nanti ujungnya itu ada di Pak Stephen gitu, dan ini nanti dampaknya seperti apa. Nah, kita akan tahu semua gitu Ibu Bapak sekalian. Harapan kami kita semua bisa menjalankan case method dan team based project ini. Baik Ibu Bapak, kami akan memberikan penghargaan berupa sertifikat. Yang pertama kami sampaikan untuk Pak Endro, Pak Miki Endro. Sertifikatnya sudah ada? Iya, ya mohon Pak Miki di spot one. Iya, nah ini belum muncul sertifikatnya. Masih dalam perjalanan. Ya, kami oke, Kasih, Pak. foto. Silakan difoto. Foto dulu ya. Oke, Pak Miki kasih senyumannya. Oke. Siapa yang foto nih? Sudah fotonya? Kepada Novi boleh dipandu untuk Oke, difoto. fotonya. 1, 2. Oke, terima kasih Pak Miki. Baik, selanjutnya kami sampaikan penghargaan juga untuk Pak An Darmawan. Kami persilakan Pak An untuk membuka kamera supaya bisa foto sama. Sudah, Pak. Oke, sudah siap. Oke, silakan Pandu, fotografer. Saya foto ya Pak. 1, 2. Ya, Oke, terima kasih Pak An. Terima kasih, Pak. Ya, selanjutnya untuk Pak Stephen, silakan Pak Stephen. Oke, silakan Novi pandu fotonya. Ya, kita mulai Pak. 1, 2. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Selanjutnya persilakan kembali pada MC. Ya. Baik, terima kasih Pak Imam. Sebelum kita melanjutkan ke sesi foto bersama, terlebih dahulu kami meminta waktu Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua selama beberapa menit untuk memperhatikan beberapa pengumuman yang telah kami share di kolom chat. Yang pertama, pengisian presensi dilakukan hanya 1 kali, maka dari itu perlu berhati-hati dan benar-benar mengisi data dengan tepat karena sistem tidak dapat diakses untuk pengisian kali kedua. Kemudian waktu presensi Google Form dimulai pukul 13.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat pada hari yang sama. Setelah itu sistem presensi akan ditutup dan peserta yang belum mengisi tidak dapat mengisi presensi lagi. Baik, kita akan masuk ke sesi foto bersama yang akan dipandu oleh Saudari Novi. Silakan untuk Bapak Ibu kembali mendownload
virtual background yang telah kami share pada kolom chat. Ya, baik, Bapak Ibu, silakan menyalakan kameranya. Di sini ada 3 slide. Saya akan foto dari slide pertama ya. 1, 2. Selanjutnya slide kedua. 1, 2. Slide terakhir. 2. Foto bersama telah selesai. Saya kembalikan ke Kak Iva. Baik, terima kasih Novi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu dalam acara hari ini. Sebagai bagian akhir dari kegiatan kita hari ini, kita akan menutup kembali dalam doa yang akan dipimpin oleh Saudara Rama. Pak Ivan, selamat sore Bapak Ibu. Acara telah selesai, mari kita berdoa. Saya akan pimpin dalam iman Kristiani, yang lain dapat mengikuti. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah menyelesaikan acara forum diskusi kurikulum ini. Semoga untuk dapat menindaklanjuti atas apa yang telah kami simpulkan. Kalau sebentar kami akan ada aktivitas lagi, Tuhan yang pimpin kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih, kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu serta saudara sekalian pada acara hari ini. Selamat siang menjelang sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali dan sampai jumpa pada pertemuan kita berikutnya. Terima kasih semua. Terima kasih Ya, Ibu terima kasih Bapak Bapak. Ibu. Terima kasih. Ya Pak An, terima kasih Pak An. Pak Miki, terima kasih Pak Miki. Pak Stephen, terima kasih. Ya. Izin keluar Pak Imam. Bangga Ya. Pak. Ya. Pak Yosi, terima kasih Pak Yosi.